Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kiprok Bit FI. Kiprok Bit FI ya. Yuk sebentar. Mari kita ambil kiprok ini. Nah, ini kiprok Bit FI ya, kodenya KCL. Nah sorry, HP-nya lepas, jatuh. Nah sebentar, di situ. Nah di situ ada Supra 125. Mari kita coba ya, apakah kiprok Bit FI ini bisa dipakai di Vario 125 yang itu. Oke, di OTW kan dulu. Apa lek? Ketok bayar. Ketok itu bayar. Nah. Bisa. Oke. Ini mumpung ingat ini grone, kita pasang dulu. Grone kita pasang dulu. Kita cabut. Oke, ini kiprok Supra 125. Ini kiprok Bit, gedenya beda ya, hadapnya soketnya juga beda. Nah, hadapnya soketnya beda, itunya juga beda. Nah, apakah barang ini bisa tukar pakai? Nah, pertanyaan kan gitu. Umpama sampean punyanya ini toh, nggak punya ini, atau dengan alasan ini lebih murah daripada ini atau sebaliknya, kan bisa. Apakah itu bisa tukar pakai? Yuk, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah nyoba. Terus umpama ini ditaruh di sini bisa enggak? Oh, ternyata bisa. Andai kata ditaruh di sini bisa. Berarti ini umpama ditaruh begini juga bisa. Oke, langsung kita taruh sekalian. Berarti kita coba permanenkan. Apakah bisa tempatnya? Bentar, sedikit miring makanya agak sulit. Kita coba pasang kayak permanen, seperti permanen. Apakah bisa? Oh, ternyata aman kawan ya, ternyata aman. Dan umpama ditutup juga tetap aman. Oke, mari kita coba. Pas juga motor ini bisa bunyi. Nah, tetap bisa. Normal ya, normal. Kita cek pengisian sekalian, nggak usah sulit-sulit ngeceknya, kita cabut aja. akinya.
akinya kita cabut. Nah, udah tanpa plus aki ya. Teman lihat, sorry tak jauhkan, ini sudah tanpa plus aki pun tetap bunyi. Berarti barang ini bisa dipakai saling tukar menukar. Nah, tergantung kawan-kawan tukarnya itu tujuannya apa. Tukarnya bisa karena kondisi barang adanya hanya itu, atau mungkin karena bertujuan lebih murah, bisa. Kalau tujuan lebih murah itu sebetulnya andai kata sepolnya ini naik dua-duanya, itu murahnya itu ada di NMAX. Berhubung ini naik cuman salah satu, ya agak sulit. Di Karisma pun kita akan kesulitan. Pakai Karisma itu bisa, tapi posisinya ya, posisinya yang agak kesulitan. Jadi kesimpulannya kiprok ini ya, kiprok Supra 125 dengan bit FI KZL bisa saling tukar menukar atau bisa saling pakai. Oke. Karena sistemnya sama, hanya beda bentuk menghadapnya soket ya, beda menghadapnya soketnya saja. Sama-sama menggunakan satu kapasitor, ya, sama-sama menggunakan satu kapasitor. Gitu. Kapasitor ini tujuannya untuk menghaluskan tegangan yang disuplaikan atau yang diinputkan ke sistem ECM, sistem FI ya. Udah ada kapasitornya di dalam. Terus untuk yang aki tidak perlu kapasitor, karena aki itu sudah merupakan kapasitor permanen ya. Aki itu kapasitor permanen, jadi nggak usah dikasih kapasitor. Umpama dikasih kapasitor gimana ya, umpama bagian aki dikasih kapasitor boleh, tapi itu artinya sama dengan apa itu ya, nguyai segoro. Nah, nguyai segoro itu ya namanya laut itu sudah asin kok dikasih tambah garam ya, ndak ada gunanya. Kasusnya ini adalah lampu speedo ndak nyala, lampu depan mati. Jadi kita ingat sekalian, saya pikir tadi ada dimakan tikus, ternyata tidak. Oke. Ini keadaan bengkel kita hari ini ya. Hari ini oke. Yang kita kerjakan ini, kita balikin ke sini. Ini yang tempo tadi malam jadi konten, tinggal pasang. Fix penyakitnya karena regulatornya suka bandang, suka mengeluarkan tegangan lebih dari 15 volt. Yang ini rasio ya, ini rasio, kasusnya ganti rasio. Penyakit kelihatan, tidak perlu dijadikan video ya. Ini nah, bentar, coba dipegangkan sebentar. Nah, ini rasio. Nah, jadi ini terlalu longgar. Ini terlalu longgar. Akhirnya bunyinging ya kawan ya, bunyinging kayak suling gitu, nyuling. Ini yang pasang speedo koso ini 1 km 3 km kalau lari kenceng kadang mati sendiri, stromnya hilang, pulser dugaannya biasa. Itu servis biasa.
Genio servis ganti oli, yang itu servis biasa. Oke, kita lanjutkan. Pak D mau kerja dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi keterangan ya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Ini adalah diagram FI ya, diagram FI dari bit kasar, starter kasar ya. Ini ada kiprok, ini ada aki, sepul, ECU, yang gede ini ECU, yang ini sensor ya. Nah, kaitannya dalam kasus ini itu kita akan menerangkan ya, sedikit memberi gambaran kepada kawan-kawan apa sih isinya daripada kiprok kiprok bit starter kasar ya. Kiprok bit starter kasar ini kan ya, kiprok bit starter kasar itu terdiri dari sepul ya, dari kabel putih ya, isinya sepul, itu input dari sepul ya. Sepul ini massa, kalau sepul ini di sini tertulis ACG ini ya, sepul. Terus ada output ya, output yang pertama yaitu ke load dan ke baterai ya. Ke load ini ya, termasuk ke sini, ke baterai ini ya, ke sini ya, yang ke sini. Ini adalah titik ini ya, ini adalah titik ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pada sistem FI. Nah, kalau sistem FI itu yang di sini inputnya kontak. Nah, ini ke sistem FI ini inputnya kontak. Di dalam sini kalau sampean lihat ada bendulnya ya kawan ya, saya ambilkan, ada bendulnya. Nah, bendul ini adalah kapasitor ya, ini kapasitor, ini bendulnya ya. Di sini ini massa ya toh, ini massa. Kalau massa ya berarti, kalau di sini tidak ada massanya, berarti ini berarti belum ada massanya, harus dikasih massa. Yes. Ini belum ada massanya, dikasih massa, tidak apa-apa. Oke, sudah lengkap, kaki-kakinya sudah lengkap. Oke, bagaimana sistem kerjanya daripada regulator bit FI ini ya. Sistem kerja dari regulator bit FI, kita mulai dari sini. Dari sini ini adalah sepul ACG. Sepul ACG itu mengeluarkan tegangan AC. Mestinya siklus tegangan AC itu begini ya. Ini terus. Ini terus ya. Nah, tapi kita nggak bahas yang kelanjutannya, seterusnya. Kalau di terus nanti nggak mari-mari ya, nggak selesai. Oke, di sini nyampe di sini ya kan ya, nyampe di sini. Oh sorry, positif dulu. Nah, ini siklus tegangan AC, volt terhadap T, volt terhadap waktu ya. Berapa besar voltnya tergantung dari RPM mesin. Kalau RPM-nya gede mesti voltnya naik, itu pasti hukumnya begitu. Terus ini sampai di sini, ini positif, ini siklus positif, ini siklus negatif. Ini kan 0 mas ya, 0 volt ya. Kalau di atas ini kan berarti plus, ini minus volt, berarti tegangan itu naik juga turun. Ketika volt plus itu siklus dimasukkan lewat sebuah SCR ya.
SCR itu bisa dikontrol ya, bisa dikontrol tegangannya. Jika misalkan kontrol sirkuitnya ini menetapkan misalkan 14,2, nah 14,2 volt misalkan, taruhlah, nah 14,2, nah 14,2 volt di sini, maka sampai di sinilah tegangan yang diambil ya, yang diambil oleh ECU, oleh regulator, dan diteruskan ke sini ya, diteruskan ke sini. Kalau selebihnya ini tidak dipakai dan ini juga tidak dipakai, begitu istilahnya, dibatasi ya. Terus untuk yang negatif, nah ini yang negatif. Yang negatifnya ini misalkan dipatok tegangannya 12. Nah, misalkan kontrol daripada SCR ini adalah 12 misalkan ini 12, misalkan ini 14. Nah, ini yang 14 tadi, ini yang 12. Maka kelebihan daripada 12 itu juga tidak dipakai. Nah, 12 yang siklus negatif ini yang digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, headlamp ini. Jadi lampunya itu memakai siklus negatif dari siklus gelombang AC. Yang negatifnya dipakai dop. Nah, dipakai dop. Yang ini dipakai ke pengisian dan dilanjutkan ke sistem FI. Itulah sekilas yang dipakai, tegangan yang dipakai oleh, loh kok mau saiti Kang? Ya, ini tapi ya memang yang dipakai enggak banyak. Kalau dipakai lebih nanti kan bisa tewas ECM sampean. Lah kok mampu? Ya mampu, wong ini terjadi kan berkali-kali. Ini kan cuma satu gelombang, bisa terjadi ribuan gelombang dalam 1 menit. Ya, tergantung RPM-nya. Kalau RPM-nya tinggi ya ini terjadi ribuan kali. Lah kalau ribuan kali ya kan memenuhi syarat untuk suplai aki, untuk suplai FI dan lain sebagainya, dan kebutuhan lampu kan tetap bisa begitu. Terus mengenai yang seperti kemarin ya, kejadian seperti kemarin, linknya bisa dilihat di atas itu ya. Mengapa ya, nah, itu pada kasus kemarin ya kan, bit FI yang ganti ECM 2 kali itu, saya lihat kesalahan orang pertama ya adalah mereka ngukurnya itu ya, anggap ini avometer, ini massa, ini massa wis. Nah, ya. Kesalahan orang yang pertama adalah orang tersebut ngukurnya ya, ngukurnya itu aki sudah terpasang. Ini aki ya. Baterai itu aki. Aki ini sudah terpasang. Aki terpasang, diukur saat bunyi di sini. Nah, ngukurnya di sini. Ini probe negatif, ini probe positif. Diukurnya di sini. Apa yang terjadi jika aki ada? Walaupun ini mengeluarkan tegangan lebih dari 14 volt, misalkan 15, 18, tegangan akan diredam oleh aki. Makanya jika kita melakukan pengukuran pengisian, hendaknya ya kawan ya, hendaknya kita melakukan pencabutan
pencabutan daripada aki. Ya. Nah, kalau pada kiprok yang begini ini, kalau bagian sini bisa diukur, ini massa dengan sini bisa diukur. Ini massa dengan sistem FI, ya bisa diukur. Kalau sistem FI, kalau di sini, yang ini, ya, yang red black, ini anggaplah red black, merah hitam dengan massa bisa diukur. Kenapa? Karena ada kapasitor di sini. Ini perata tegangan, biarpun yang diambil cuman sepangkas begini, tapi karena sering dan dihimpun oleh kapasitor, maka yang terjadi nanti adalah tegangannya itu menjadi terbaca rata, istilahnya nanti terbaca, nah kan begini kan. Nah akhirnya berhubung itu ada kapasitor, nanti yang terbaca adalah begini, ya toh, begini ya. Jadi tegangannya itu jadi begini. Jadi terbaca 12 voltnya bisa terbaca oleh AVO. Makanya jika sampean itu ya mau mengukur pengisian aki pada motor-motor Grand, ya toh, pada motor Grand dan lain sebagainya, maka lebih baik ya sampean menggunakan kapasitor. Ini Pak D juga punya, biasanya alat begitu, berupa kapasitor dengan japitan. Enggak tahu ini tak taruh di mana ya. Biasanya di sini kok nggak ada. Mohon maaf, tidak saya siapkan. Nah, biasanya itu Pak D itu pakai kapasitor, sudah punya kapasitor yang seperti yang dipakai di scannernya Pak D yang gantungan itu untuk reset itu ya. Itu ada kapasitornya, kita taruh di sini sama sini, japitkan di kutub aki lah, di kutub aki. Maka ketika kutub aki diwakili oleh kapasitor, AVO bisa membaca tegangan aki. Itu kalau sampean pakai Grand yang tidak ada diodanya, atau mungkin sampean pengen mengetahui di bit FI tanpa aki, sampean daerah sini berapa, itu adalah bisa menggunakan kapasitor sebagai pengganti aki agar AVO bisa mampu membaca ripple tegangan, bisa membaca tegangan ratanya ya. Jadi fungsi dari kapasitor itu adalah meratakan tegangan pengisian yang notabene itu hanya sepotong-sepotong karena diratakan dengan kapasitor. Setrumnya dihimpun dalam kapasitor agar tidak hilang seketika ya. Teman lihat fungsi kapasitor. Nah, dulu juga saya itu pernah ditanyai sama kawan, Pak D, tegangan di aki ya, di ujung aki, ini kan ujung aki kan sini ya, kalau kan sama dengan ini, kenapa ya Pak D, di bit F itu tegangan di ujung aki itu selisih sekitar 0,6 volt dibanding dengan tegangan yang masuk pada sistem FI. Jawabannya adalah karena di ujung aki ini jika dimasukkan ke sistem FI itu melewati sebuah dioda. Nah, dioda itu mempunyai, jika silikon itu mempunyai tegangan barrier ya. Tegangan barrier itu sebesar 0,6 volt. Artinya jika di sini terbaca 12 ya, maka di sini artinya jika di sini terbaca 12, maka jika diukur di sini maka 12 dikurangi 0,6 menjadi 11,4. Nah, begitulah ceritanya, cara kerjanya daripada sistem FI. Terus kasus-kasus yang sering juga terjadi di bit FI itu ya, Pak D, kontak on tidak bisa hidup tapi pengisian normal. Nah, itu kontak on ya, kontak on tidak bisa hidup. Bit FI starter kasar ya, tidak bisa hidup, tidak bisa menyala ya, padahal akinya masih bagus ya. Nah, ketika kita jumper dengan aki, sistem FI nya kita jumper dengan aki, maka itu hidup normal Pak D, pengisiannya pun normal. Itu sebetulnya apa yang rusak? Lah, yang rusak itu adalah dioda
di ini sering terjadi kawan ya. Jadi ini sering terjadi. Manakala ini rusak ya, sampean langsung aja bisa beli dioda ya 5 ampere ya. Dioda 5 ampere taruh aja di luar ya. Beli aja dioda 5 ampere. Nah, ini dioda 5 ampere. Nah, yang kreseknya di sini ya. Nah, ini dioda 5 ampere. Nah, umpama ini dioda 5 ampere. Taruh aja ya kawan ya. Taruh aja ini yang hitam itu di sini, yang dekat garis itu di sini. Udah beres. Kawan-kawan tidak perlu beli remote beli apa? Beli ini apa? Kiprok 350. Cukup modal dioda saja. Ini sering dialami ya, sering saya ditanya kawan-kawan ya, dan saya jelaskan demikian bahwa yang putus itu adalah dioda ini. Oke. Hanya ini kawan ya, ini yang paling sering terjadi di bit FI. Jadi satu poin tadi ya, kalau jenengan melakukan pengukuran jangan pakai akinya dicabut, ganti kapasitor. Kalau avometer sampean itu jenis avometer biasa ya. Kalau avometer sampean yang peakmeter begini bisa, sebetulnya ini bisa. Kalau enggak punya begini ya, pakai avometer yang seperti yang dijual Pak Deut 100 ribuan itu sampean harus modal kapasitor. Jadi oke, kawan, ketemu. Saya tanyakan ke kawan-kawan ya, ke teman kerja. Nah, ini yang biasanya Pak D gunakan. Nah, Pak D itu menggunakan begini untuk mengukur ya, pengisian tanpa aki. Jadi kalau ini setrum saman tuh bandang ya, tetap konangan ya. Ini Pak D pakai 220 mikrofarad 200 volt. Ini Pak D ambil dari apa ya, rongsokan mesin-mesin begini. Nah, mesin-mesin begini. Nah, kayak begini. Nah, ini mesin begini. Mesin daripada komputer bisa ya. Pakai rongsok-rongsokan saja. Ini tujuannya adalah meratakan daripada tegangan pengisian yang masih kasar ya, supaya rata. Jangan gunakan voltase yang kecil kawan ya. Misalkan sampean adanya cuma 16, jangan. Nanti kalau regulator sampean itu rusak ya, pengisiannya lebih dari 16, maka kapasitor sampean akan meletus. Gunakan aja yang gede. Ya, 50 volt juga masih aman kira-kira. Ya, 50 volt masih aman. Ya, kalau betulan ini barang rongsokan, kita pakai rongsokan saja. Oke kawan, yuk, cukup jelas saya kira, dan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Oke, Pak D juga berpesan kawan ya, jika kawan-kawan beli spare part original AHM semacam ECM, kalau ECM yang non ISP begini, non istilahnya starter kasar begini, masih ada KW-nya kawan ya. Itu pun merek lain, merek Milkuni dan lain sebagainya, bukan KW tapi merek lain. Tapi untuk yang ACG kawan ya, belum ada anunya, belum ada palsunya. Jadi kalau zaman beli ACG, yang ACG itu pasti ori ya toh. Misalkan semacam Vario 150, Vario 125, nah itu pasti ori. Dan zaman harus hati-hati, tidak ada ceritanya orang beli ECM boleh dicoba dulu, kalau tidak bisa dikembalikan, itu tidak ada ceritanya, karena itu barang ori. Sampai tanya di toko mana, apalagi di Ahas atau Suma, tidak ada ceritanya boleh Pak tak coba hidup atau tidak, ini jangan-jangan tidak hidup lah. Itu jangan sampai Anda tanya begitu, karena itu bisa menunjukkan betapa bodohnya Anda sekalian. Jadi kalau barang original itu pasti dijamin sudah pernah dicek
dan ada QC-nya, pabriknya pun sudah mencoba, sudah dites, ada standarisasi tesnya, jadi tidak mungkin itu tidak bisa dipakai. Jadi untuk kawan-kawan yang beli di manapun itu tetap harus hati-hati agar mengetahui penyakitnya dengan betul sebelum Anda menancapkan ECM baru, karena itu akan berakibat fatal jika Anda salah. Oke, terima kasih sampai di sini, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini apabila ada kesalahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.